tidak tahu jati dirinya, maka kata Rasulullah, illam tastahi fa'al ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, lakukan sesukamu. Nah, maka pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Ini standarisasinya. Agama itu kualitasnya terkumpul semuanya di sifat malu. Malu itu adalah buah dari kesadaran. Maka siapapun yang tidak sadar bahwa dirinya diberi oleh Allah berbagai macam hal yang istimewa, tetapi dia tidak bisa berperilaku istimewa di hadapan Allah, maka dia kehilangan rasa malu. Orang yang sudah kehilangan rasa malunya, ya tadi kemungkinan ada berapa tadi? 4 ya. Yang terburuk mati, yang kedua pingsan, yang ketiga gila, yang keempat lupa. Maka kata Rasulullah, ad-dinu kulluhu fil haya. Agama itu berpusat pada rasa malu, yaitu menjaga kepala. Wa huwa antafadhar ra'sa wa ma hawa. Dan itu ditunjukkan dengan menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala itu. Ada apa di kepala? Ada apa? Yang pertama ada otak. Yang kedua, ini berapa panca indera yang ada di kepala? Mata, hidung, mulut, telinga, kulit. Berarti ada berapa? 5. Yang di dalam itu adalah otak. Di dalam otak isinya ada 2. Satu adalah akal, yang satunya adalah pikiran. Bedanya akal sama pikiran apa? Kalau pikiran itu adalah mencari solusi dari apapun permasalahan hidupnya, ide-ide kreatif itu disebut dengan logos atau logika. Sementara yang disebut oleh Allah akal itu adalah kemampuan seseorang menyelaraskan apapun yang diberikan kepada perintah Allah dan larangan Allah. Itu akal. Maka anak-anak kecil disebut sebagai akil. Masuk mensadar tentang perintah Allah, apa yang harus dilakukan kepada Allah, disebut berakal. Apakah dia sudah mulai bisa berpikir logik? Belum, tetapi dia sudah mulai bisa berakal. Apapun yang ada di dalam kepala inilah yang harus dijaga, karena orang yang isi kepalanya kopong, maka hilang malunya. Kalau sudah hilang malunya, apa saja disikat. Karena manusia itu lebih rakus daripada monyet. Kalau dia sebagai kontraktor, dia bisa makan apa saja. Apa yang dimakan? Nasi, lauk pauk semuanya. Materialnya itu loh dimakan. Ada koral, ada batu, ada semen, ada pasir, ada kayu, ada beton eser, ada apa lagi? Cat dan lain-lain. Itu bisa dia makan. Ngeri itu kalau sudah hilang malunya. Maka kata Rasulullah, illam tastahi fa'al ma tasya. Jika engkau sudah tidak punya malu, silakan lakukan suka-suka. Karena ukuran orang beragama semuanya muaranya di malu. Yang tidak boleh kita lakukan adalah memalukan dan malu-maluin. Kemudian yang harus kita simpan adalah kemaluan. Jangan memperbesar
kemaluan. Apalagi menampakkan kemaluan. Malu menjadi kemaluan. Maka orang yang sudah menampakkan sesuatu yang harusnya menjadi rahasia dan itu adalah standar rasa malu, maka dia hilang standarnya sebagai manusia. Lalu yang kedua, wal batna wa ma wa'a. Dan orang malu itu adalah menjaga perut dan apa saja yang masuk ke dalam perut. Maka pelajaran ini penting buat manusia yang menganggap dirinya masih manusia. Manusia itu diperintahkan oleh Allah, kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minumlah, tapi jangan berlebihan. Kemudian perintahnya, kulu mir rizqillahi halalan thayyibah. Makanlah dari rezeki Allah. Statusnya satu adalah halal, yang kedua statusnya adalah baik. Tidak semua yang halal baik dan tidak semua yang baik itu halal. Betul? Makanannya baik, menu prasmanan dengan kualitas hotel bintang 5. Tapi diperoleh nyerobot hak orang lain. Halal? Haram. Menunya bagus sekali. Gizinya banyak. Memiliki keistimewaan dari seluruh jenis makanan. Tapi proses dan komposisinya dimasak melalui fermentasi bahan-bahan yang tidak halal. Apakah itu dari minyak babi, dari ekstraksi tulang, itu di dalamnya ada sumsum sama ada apa? Yang hitam-hitam itu. Kalau makan ayam, ada tulangnya di dalamnya warna hitam. Tapi kalau bentuknya kaki 4, bentuknya lemak, sumsum. Kalau komposisinya itu secara gizi itu baik sekali. Tetapi secara hukum jadi haram. Ini pasal pertama yang harus kita jaga. Maka dari sekarang perhatikan baik-baik tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Jika seseorang kehilangan malunya, maka di depan siapapun dia tidak punya malu. Kepada Allah saja sudah tidak malu, maka dia kepada manusia tidak punya malu. Orang yang punya malu kepada manusia, pada saat dia sendiri dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sungguh dia bukan orang yang beriman karena dia kehilangan malu. Malu apa yang paling besar? Maluku. Bukan malumu ya, maluku. Maka siapapun yang masih memiliki maluku, maka dia akan terjaga agamanya. Poin yang kedua, berapa menit lagi? 6 menit, oke. Udah, kalau begitu kita buka sesi pertanyaan tentang malu. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan Mas. Misalkan ada orang yang jadi sudah pulang atau bahkan hilang malunya. Apakah ada amalan buat itu bukan rasa malu lagi, malu dan Allah? Jadi bukan rasa malu. Ya. Sumbernya malu itu dari kesadaran. Maka doakanlah dia agar menjadi manusia yang sadar. Maka doanya yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah kesadaran itu berupa petunjuk hidayah. Maka mintakan kepada Allah, Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan dia karena dia tidak tahu.
Andaikan dia itu tahu, kemudian tingkatan pengetahuannya sampai kepada sadar, maka akan membawa buah malunya. Perilakunya malu akan muncul jika punya kesadaran. Banyak di antara kita di umat Islam itu memeluk Islam bukan karena kesadaran, tapi karena yang kedua karena budaya, yang ketiga karena terpaksa. Karena mau nikah harus bersyahadat. Kalau tidak mau bersyahadat, tidak dinikahkan sama penghulunya. Mau sunat harus bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat, tidak disunat sama siapa, bengkong. yang tukang sunatnya. Itu masalahnya. Maka setinggi-tinggi derajat manusia di muka bumi yang akan memiliki rasa malu dimulai dari kesadaran. Kamu sadar? Sadar. Maka orang yang sadar diri, dia akan tahu diri. Tahu itu masih di bawahnya. Orang yang sadar diri itu jauh lebih tinggi daripada tahu diri. Ada yang kenal diri, ada yang tahu diri, ada yang sadar diri. Orang yang tidak sadar diri itu adalah seperti katak dalam tempurung, pungguk merindukan bulan. Maka kadang-kadang omongannya lebih tinggi dari kenyataan, dan perilakunya jauh lebih buruk daripada hewan. Karena hewan tidak Allah beri rasa malu, karena tidak ada hewan yang punya akal. Dia punya insting, dia punya apa lagi? Nafsu, tapi dia tidak punya akal, tidak punya pikiran. Maka Allah tidak kasih rasa yang masih dikasih oleh Allah rasa malu, mereka yang diberikan oleh Allah kesadaran otaknya, berpikir dan berakal. Kira-kira ini sadar? Alhamdulillah. Orang yang tidak sadar pilihannya yang tadi.